Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya. Allah berikan kita kesehatan sehingga kita mendapatkan kesempatan juga untuk belajar bersama pada hari ini. Oke. Hari ini kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pelajaran agar kita mendapatkan kemudahan, kelancaran dan kebermanfaatan dari ilmu hari ini gitu ya. Mari baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, siapa yang hari ini izin sakit atau izin gitu ya? Nggak ada. Oke, soalnya juga sepertinya kelihatannya kursinya hari ini penuh ya. Berarti alhamdulillah ya, yang nggak masuk nihil ya. Nihil itu berarti masuk semua gitu ya. Oke, alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan ya, sehingga hari ini kita bisa bertemu dan belajar bersama materi baru. Oke, ini nanti Ibu akan absensi ya. Berarti nggak ada yang nggak masuk, semuanya masuk gitu. Tapi kalau yang semuanya masuk ini apakah semuanya semangat? Semangat nggak hari ini? Ada yang nggak semangat itu kenapa? Belum sarapan ya? Ya anak-anak ya, hari ini bisa ditingkatkan ya terkait tentang sarapan itu jangan ditinggalkan ya. Karena kalau kita meninggalkan sarapan itu, nanti kita bisa nggak fokus di dalam kelas ya, memikirkan kapan istirahat gitu. Saat ibu memberikan materi, ibu memberikan pertanyaan gitu, yang dibayangkan itu makanan kayak gitu ya. Itu kan nanti juga nilai kita jadi buruk gitu ya, karena nggak bisa menjawab pertanyaan dari ibu bapak guru gitu. Kenapa nggak fokus? Nah, salah satu bentuk agar kita fokus adalah kita harus sarapan dan makan malam, makan siang itu juga jangan ditinggalkan. Karena kalau kita meninggalkannya, kebutuhan sangat penting makan itu ya akan berdampak pada kita dapat sakit gitu ya, lemas, tidak berdaya saat di sekolahan gitu, yang bekerja yang lemas di pekerjaannya kayak gitu. Oke? Nah, kenapa Ibu menanyakan tentang makanan ya? Karena selain memang penting untuk dijaga, kita harus mengetahui juga adab ya atau pentingnya dari ini saat ketika kita makan dan minum tentunya, karena makan dan minum itu suatu pasangan ya anak-anak ya, tidak bisa ditinggalkan. Oke. Benar ya, memang ada yang semangat ada yang tidak nih. Mending Ibu tes semangat kalian ya. Nanti kalau Ibu tanya mana semangatmu gitu, bilang ini semangatku gitu. Kalau nanti balas-balasan gitu ya, mana yang paling semangat gitu. Dan ketika Ibu bilang bersama-sama, nanti Allahu Akbar gitu. Oke, sebelah kanan Ibu nih 3 baris ini, 1, 2, 3. Mana semangatmu? Ini semangatku. Yang kiri jangan mau kalah. Mana. Ini. Yang mana? Di sini. Mana? Sini. Bersama. Allah Akbar. Ya, semangat ya. Habis ini kita juga akan istirahat. Jadi kita fokus dulu tentang materi hari ini ya. Oke, mengenai makan ya anak-anak, kebiasaan apa saja yang anak-anak lakukan nih ketika makan? Ayo, baris ini siapa yang mau jawab? Oke, berdoa, iya, pintar. Yang sebelah sini, nggak boleh berdiri, iya, benar. Yang sini apa? Nggak boleh bicara, betul sekali. Terus, apa lagi? Berdoa sesudah makan, iya. Aduh, ini semuanya sudah bisa jawab, berarti sudah bisa ya materi hari ini? Sudah belajar ya semalam ya? Pintar. Ini perlu nggak Ibu ulas kembali? Perlu ya?
agar kita bisa lebih fokus ya, bisa dalam mempelajari materi hari ini itu mantep gitu ya, nggak hanya apa yang anak-anak dapat dari bacaan, tapi juga dari penjelasan ibu dan diskusi bersama-sama. Oke, tadi sudah tahu ya mana yang harus dilakukan, mana yang tidak, dengan kalimat cuci tangan. Nah, terus tidak boleh. Nah, berarti yang tidak boleh itu apa namanya? Iya, larangan. Kalau larangan itu berarti tidak boleh dilakukan gitu. Coba ini, ada perbedaan apa? Ya, selain yang satu pakai peci, yang satu enggak ya. Ini yang terkait makan dan minum. Ya, ini menggunakan tangan kanan, terus sambil duduk gitu ya, sedangkan ini sambil berdiri gitu. Padahal kan sebaiknya kita dengan duduk ya. Kalau berdiri seperti ini kan coba bagus mana? Dari segi kebagusan itu bagus gambar mana yang enak dilihat? Iya, yang ini ya. Betul, karena adab ini yang benar gitu. Kalau yang sudah benar itu memang enak dilihat ya anak-anak ya. Gitu. Jadi anak-anak juga harus menerapkan yang baik-baik agar enak dilihat juga kayak gambar ini gitu. Nah, selanjutnya Ibu punya video. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Oke. Itu ya tadi siapa itu? Rara dan Nusa. Kenapa mengajarkan tentang adab ketika makan dan minum? Sebelumnya itu ada yang tahu nggak apa itu adab? Siapa yang tahu? Tunjuk jari. Oke, adab itu aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama ya. Aturan ini dibuat untuk memudahkan kita sebagai manusia dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Karena sesungguhnya tujuan dari hidup di dunia ini adalah apa? Ibadah. Kan nggak mungkin ya 24 jam kita sholat, 24 jam kita ngaji gitu. Ada kalanya kita makan, bermain, belajar gitu. Lalu yang selain memang kewajiban kita untuk ibadah seperti sholat dan ngaji, ya makan, belajar, bermain ini kita niatkan juga untuk ibadah ya. Nah, mengapa adab ini diterapkan dalam makan dan minum? Ya, pastinya karena Allah sudah memberikan kepada kita rizki dalam bentuk makanan sehingga kita harus bersyukur atas nikmat itu. Ya, dengan kita bersyukur itu menerapkan adab-adab yang diperintahkan, yang menjadi perintah kita lakukan, yang menjadi larangan kita tinggalkan, agar ya seperti lagu Nusa tadi ya, kita mendapatkan keberkahan, bukan hanya sekedar makan. Lalu bagaimana caranya untuk menerapkan adab saat makan dan minum dalam Islam ya? Tentunya itu ada 3, sebelum, ketika, dan sesudah, seperti zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman atau masa depan ya. Yang pertama tentang sebelumnya ya, sebelum makan ini ada gambar mencuci tangan dengan air bersih. Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Karena ya ketika kita habis main, megang ini, megang itu ya, rebutan sama teman-teman, berjabat tangan, belum tentu
teman kita itu tangannya bersih gitu ya, kumannya nempel gitu. Terus ketika kita langsung makan, bukan hanya makanan saja yang masuk dalam tubuh kita, namun juga bersama dengan kotoran-kotoran itu gitu ya. Nanti akan nggak mendapatkan sehat dan kenyang, tapi malah sakit karena kita sama halnya dengan memasukkan kuman ke dalam tubuh kita ya, makan minum kuman itu gitu. Siapa yang mau sakit? Nah, agar tidak sakit ya, untuk menghindari itu kita harus mencuci tangan dulu sebelum makan dan minum agar kita pastikan kuman itu tidak ada di tangan kita gitu. Bu, saya pakai sendok gitu ya. Sama saja kalau ketika kita makan nih ambil sendok, kumannya jatuh di dalam makanan di atas piring gitu. Sama gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kita mencuci tangan. Mudah apa sulit untuk mencuci tangan anak-anak? Ya mudah ya, yang penting dengan air bersih, mengalir gitu. Itu minimal ya, jadi kumannya itu bisa hilang gitu. Yang kedua, makan dan minum sambil duduk. Kenapa? Ayo. Ada yang tahu? Ya, yang pertama cepat kenyang ya. Kalau misalnya tidak dengan duduk itu kan dari tenggorokan langsung saja bisa ke usus besar ya, tidak mampir dulu di usus kecil gitu ya, tidak menjadikan protein gitu, padahal kita sudah makan sayur buah, kita tidak mendapatkan nutrisi itu karena sia-sia langsung keluar gitu ya, keluar lagi. Sedangkan kalau sesuai dengan anjuran Islam itu juga tentang kesehatan ya, melalui proses sedemikian ya, untuk menjadikan kita bertenaga, berenergi, bersemangat. Nah, itu salah satunya dengan makanan yang baik prosesnya, makanan yang baik jenisnya. Ya, tentunya kalau dalam kesehatan itu 4 sehat, 5 sempurna. Yang ketiga, nah ini pasti ya anak-anak semua sudah tahu ini. Apalagi anak-anak 2C ini kan pintar-pintar ya, sudah belajar juga. Nah, ada yang berani memimpin doa makan? Nggak ada yang ini, unjuk jari. Oke, kalau gitu kita baca bersama-sama ya. Yang bisa ya, bisa ikut. Yang belum bisa, ayo kita bareng-bareng ya. Biar nggak lupa kalau belajar bersama-sama, menghafalkan bersama-sama, membaca bersama-sama itu mudah diingatnya. Oh, ini toh doa yang ibu guru sama teman-teman bacakan saat di kelas gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Artinya, ya Allah, berilah keberkatan untuk kami pada sesuatu yang Engkau berikan kepada kami sebagai rezeki dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Nah, ketika kita mendapatkan keberkahan itu kan juga mendapat pahala ya, menghindarkan kita dari siksa api neraka. Jadi ini sederhana anak-anak, tapi sering dilupakan ya. Untuk itu doa ini harus kita implementasikan, kita terapkan ketika kita makan dan minum. Selain mendapatkan keberkahan juga bisa menghindarkan kita dari siksa api neraka. Selanjutnya ada ketika makan dan minum ya, maksudnya pada saat itu juga itu apa yang harus kita lakukan, apa yang menjadi perintah dan larangannya ya. Yang pertama, makan dan minum dengan tangan kanan itu adalah perintah ya. Perintah karena salah satu hadis Rasulullah berbunyi bahwa setan ya suka makan dan minum dengan tangan kiri. Sedangkan Rasulullah mengajarkan kita umat Islam untuk menggunakan tangan kanan ketika makan dan minum. Nah, pilih mana? Kanan apa kiri? Timnya Rasulullah apa timnya setan? Nah, kalau nggak mau jadi timnya setan ya, kita harus menggunakan tangan kanan. Ketika kita memegang sesuatu, ya sesuatu itu kita letakkan dulu atau kita pindah ke tangan kiri. Untuk menggunakan tangan kanan, makan dan minum
gitu ya. Yang kedua, tidak meniup makanan yang panas. Nah, ini penting tentang kesehatan juga ya. Ketika kita meniup itu bukan angin bersih ya anak-anak ya, walaupun aku habis sikat gigi kok Bu gitu ya kan, di mulut kita ini kan juga menyaring ya, makanan itu bisa saja tersisa tanpa terlihat oleh mata. Ketika kita meniupkan pada makanan, dampaknya apa? Dampaknya makanan itu juga bisa menjadi apa? Terdapat kuman gitu. Kumannya itu malah ngalur ke makanan, dimasukkan lagi gitu. Jadi bertambah gitu. Kan kumannya jumlahnya sama Bu ya. Belum tentu, bisa jadi partikelnya itu semakin kecil, jadi semakin banyak yang masuk dalam tubuh kita ketika kita meniup makanan. Nah, solusinya bagaimana? Ya, kita bisa menunggu atau mengipas dengan kertas ya, atau dengan kipas angin gitu. Yang ketiga, mengambil makanan yang dekat dan secukupnya. Ini berarti tidak berlebihan, karena berlebihan adalah sifat yang disukai setan dan Allah membenci tentang berlebihan. Nah, kita ya sebagai umat muslim yang sudah tahu tentang itu harus menghindarinya, menghindari mengambil makanan yang banyak itu biar saya kenyang, padahal itu nanti tersisa. Nah, itu sukanya setan itu berlebihan seperti itu. Nah, kalau misalnya kok masaknya banyak nih, ya kita makannya secukupnya kok masih ya. Nah, sekiranya mau dibagikan kepada teman, tetangga, ya orang-orang yang membutuhkan, itu malah menjadikan pahala bagi kita ya. Yang keempat, makan tidak sambil bicara. Ya, selain tidak sopan ya anak-anak, itu juga menjadikan makan itu lama. Nanti makanannya keburu dingin, keburu kena debu ya ketika kita keenakan ngobrol, keenakan bicara gitu. Ketika kita makan ya kita harus fokus makan gitu. Saat kita sholat, kita kan juga harus fokus sholat. Agar apa? Agar kita sesuai gitu ya. Nanti kalau misalnya nih kita sholat tidak fokus ya, kan jadinya sampai mana ya kayak gitu, tidak tenang. Nah, makan juga kalau sambil bicara itu ya nantinya juga nggak habis-habis gitu ya, kena debu, nanti malah masuk dalam tubuh kita, itu cenderung bisa mengundang seperti itu ya. Sehingga ketika kita makan, ya makan dulu. Setelah makan atau tadi sebelum makan bisa bicara terlebih dahulu apa yang perlu dibicarakan gitu ya. Yang ketiga ini setelah makan. Ya, adabnya itu ada. Nah, setelah makan kan kita minum nih ya anak-anak, menggunakan 3 kali tegukan dengan tangan kanan ya, seperti yang Rasulullah ajarkan ya. Rasulullah ajarkan itu minum dengan 3 tegukan, 1, 2, 3, dan itu dalam ukuran yang secukupnya. Lagi-lagi Allah dan Rasul itu tidak menerapkan sesuatu yang berlebihan, karena Allah tidak menyukai yang berlebihan. Yang berlebihan itu malah disukai oleh syaitan ya, agar kita terhindar dari itu. Makanya kita jangan melakukan hal-hal yang berlebihan. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Nah, setelah kita makan itu tadi kan kita memegang sendok, kita memegang gelas, kita berdiam diri di situ kan kita nggak melihat seberapa banyak kuman yang menempel, ya kan? Nah, terus juga biar nggak diusapkan pada baju, pada meja, itu kan malah membuat kotor ya. Nah, kita cuci tangan kita dengan bersih. Lalu juga berdoa ya, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa. Bagaimana doanya? Ada yang bisa? Oke, kita baca bersama-sama lagi ya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makanan dan minuman kepada kita dan telah menjadikan kami golongan orang-orang yang muslim ya. Oke, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan ya anak-anak. Semoga bermanfaat, semoga bisa anak-anak terapkan
di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin ini sering dilupakan ya, yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi lebih semangat dalam mempraktikkan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada ya, kesimpulannya adalah dari pembelajaran hari ini kita yang pertama tidak boleh men-skip atau meninggalkan kebutuhan tubuh kita yaitu makan. Selain itu kita tidak boleh meninggalkan adatnya agar kita mendapat keberkahan ya. Ada 3 tadi, sebelum, ketika, dan sesudah. Intinya sama-sama sebelum dan sesudah itu ditutup dengan doa gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu yang akan bertanya pada anak-anak. Tapi melalui ini ya, lembar praktikum. Ini apa Bu ya? Ini adalah lembar yang berisi tanggal ya. Tertanggal mulai hari ini, tanggal 8 itu ada jam makan pagi, siang, malam. Nah, item ini ada cuci tangan. Ketika kita nanti ya, Ibu akan bagian satu-satu. Makan pagi nih cuci tangan ya, kita checklist. Doa sebelum makan kok dilakukan ya, checklist. Kalau tidak ya tidak gitu. Dan sebanyak ini ada duduk dengan tenang, itu lainnya itu diisi juga ya. Dan sebelahnya ini ada paraf. Paraf ini maksudnya kalau kita makan sama ibu ya diparaf oleh ibu ya, tanda tangan. Kalau kita saya makannya sama teman saya Bu ketika bermain gitu ya, sama temennya nggak apa-apa. Tapi ibu percaya ya kalau anak-anak ini bisa mempraktikkan dengan baik dan jujur dalam mengisi, karena kita juga diawasi oleh malaikat gitu ya anak-anak. Oke, sampai sini paham tugasnya? Bisa dipahami apa ada pertanyaan? Jika tidak, jangan lupa belajar materi adab-adab selanjutnya ya. Semangat belajar agar kita mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang tentunya bisa bermanfaat bagi diri kita dan lingkungan gitu ya. Sebelum Ibu tutup pertemuan hari ini, mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari Ibu. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Sekarang boleh istirahat anak-anak. Terima kasih.